Ternyata pemilik KK dan KTP yang memiliki tanda ini supaya tidak berharap lagi bansos di tahun 2025. Karena pemerintah akan menghentikan bansos bagi keluarga penerima manfaat yang dianggap tidak memenuhi persyaratan ini atau dianggap tidak layak. Nah, bagaimanakah ciri-cirinya? Simak info lengkapnya dan kita akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman semua pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah semakin dekat menuju penutupan akhir tahun 2024 dan merupakan bulan terakhir bansos disalurkan untuk alokasi anggaran bansos di tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama, di tahun 2024 ini pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan sosial, mulai dari bantuan yang sifatnya reguler sampai dengan bantuan ekstra. Untuk bantuan reguler sendiri itu meliputi bantuan PKH dan juga BPNT atau program sembako. Nah, program bantuan ini dikhususkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dan program bantuan reguler ini sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2007. Menurut Menteri Sosial, sumber penggunaan data bansos seperti PKH, BPNT, bantuan PBI, dan berbagai bansos pemerintah nanti menjadi data tunggal terpadu sosial ekonomi. Jadi tidak lagi menggunakan DTKS lagi. Itu yang akan jadi pedoman. Menteri Sosial berharap penyatuan data tunggal ini bisa diselesaikan pada bulan Desember ini. Sehingga di tahun 2025 pemerintah sudah memiliki data tunggal yang valid dan akurat. Ini karena setiap data bersifat dinamis, karena setiap hari ada yang wafat, lahir, naik kelas maupun turun kelas, ujarnya. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik BPS akan memproses kumpulan data-data itu sebelum difinalkan menjadi data tunggal. Nantinya data yang digunakan oleh Kementerian Sosial, lembaga, kementerian lain, maupun pemerintah daerah akan sama, hanya satu data, tidak berbeda-beda lagi, ujar Menteri Sosial. Penggunaan DTSE ini disebut-sebut akan diatur dalam peraturan Presiden Perpres yang saat ini tengah disiapkan. Seperti kita ketahui bersama, baru saja bahkan hingga hari ini bantuan PKH BPNT hampir dicairkan bersamaan dan bahkan beriringan pencairannya hingga akhir tahun 2024. Hiruk-pikuk penyaluran di PT Pos untuk bantuan PKH tahap 3 dan 4, kemudian BPNT Juli sampai dengan Desember. Banyak sekali penerima di tahun 2024 ini, namun mohon maaf, penerima di tahun 2024 ini tidak semua secara otomatis menjadi penerima bansos di tahun 2025. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial atau bansos seperti program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT November-Desember 2024. Salah satu upaya terbaru adalah dengan menyusun data tunggal sosial ekonomi DTSE yang akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bansos di masa-masa mendatang. Meskipun saat ini pencairan bansos PKH dan BPNT untuk periode November-Desember 2024 masih menggunakan data DTKS, namun Kementerian Sosial memiliki pedoman siapa sajakah warga negara meskipun memiliki dokumen resmi seperti KTP dan kartu keluarga yang valid. Nah, dalam video disebutkan bahwa perlu dicatat siapa saja yang tidak layak dapat bansos. Bantuan sosial merupakan wujud perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera di Indonesia. Penting bagi kita memastikan bantuan ini diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 73 tahun 2024, berikut kriteria yang tidak layak menerima bantuan sosial, yaitu memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK atau dianggap mampu secara ekonomi. 2. Pensiunan ASN atau TNI atau Polri. 3. Guru bersertifikasi atau tenaga kesehatan. Yang keempat, pemilik atau pengurus perusahaan. Yang kelima, perangkat desa aktif. Yang keenam,
bekerja dengan penghasilan rutin dari APBN atau APBD. Yang ketujuh, sudah menerima bantuan dari instansi lain. Yang kedelapan, menolak menerima bantuan. Yang kesembilan, alamat penerima tidak ditemukan saat bantuan disalurkan atau penerima tidak ditemukan, misalnya pindah dari lokasi sebelumnya. Yang ke-11, meninggal dunia kecuali terdapat penggantian penerima dalam satu kartu keluarga. Yang ke-12, ASN TNI Polri atau keluarga inti mereka. Nah, bantuan sosial di sini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan anak atau usaha produktif yang dapat mendukung perekonomian keluarga. Oleh karena itu, penerima bantuan sosial harus bijak memanfaatkan bantuan sosialnya dan menghindari penggunaan bansos untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti digunakan untuk judi online atau digunakan kegiatan lain yang merugikan. Nah, jika masyarakat menemukan penerima bantuan yang dianggap tidak layak, sanggahan dapat diajukan melalui aplikasi Cek Bansos. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, kita dapat memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menyatakan bakal mengubah seluruh program bantuan sosial atau bansos masyarakat miskin menjadi program pemberdayaan masyarakat dengan modal usaha di tahun 2025. Budiman menyebut bansos akan dikurangi dengan cara diubah alokasinya. Kendati begitu, kata Budiman, skema bakal tetap dalam bentuk subsidi. Menurut Ketua BP Taskin, Budiman Sujatmiko, pemerintah akan lebih fokus ke langkah pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Budiman Sujatmiko memberikan sinyal akan mengurangi jumlah penerima bantuan sosial secara perlahan-lahan. Ia mengatakan bansos tidak akan serta-merta dihapuskan, namun pemerintah akan lebih fokus ke langkah pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Bansos tetap ada, tetapi kita akan mulai banyak mengerahkan pada pendekatan pemberdayaan dan pembangunan. Ucap Budiman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Jumat 6 Desember 2024. Budiman melanjutkan, ke depannya pemerintah juga akan memperbaiki sistem penyaluran bansos. Kedepannya pemberian bansos akan dilakukan dengan lebih presisi kepada pihak-pihak yang dianggap memang sangat membutuhkan bansos tersebut. Bansos-bansos ya akan lebih banyak untuk mereka yang memang betul-betul sangat tidak bisa mampu gitu ya. Misalnya difabel, ODGJ atau lansia begitu. Tapi bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita akan arahkan, ujarnya. Ia menegaskan pemerintah tidak akan terus-menerus terpaku pada skema bansos untuk membantu masyarakat. Budiman menyebut pemerintah akan fokus memperbaiki ekosistem ekonomi untuk dapat membantu masyarakat terlepas dari status miskin ekstrim. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga sempat angkat bicara soal peluang pengurangan jumlah bansos yang akan diberikan oleh negara. Menurutnya, berkurang atau bertambahnya jumlah bansos bergantung pada data tunggal yang diperoleh Badan Pusat Statistik BPS terkait dengan kemiskinan. Nah, mungkin cukup informasinya sampai di sini ya teman-teman mengenai masyarakat yang tidak dibolehkan mendapatkan bantuan sosial meskipun memiliki KK dan KTP yang valid. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.